Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Sudah ada Mas Agung Nurwijoyo. Selamat sore, Mas Agung. Selamat sore, Mbak Anissa. Ya, Mas Agung, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mas Agung, bagaimana kemudian pendapat Anda dengan kesepakatan gencatan senjata ini? Apa sebenarnya arti dari kesepakatan kedua belah pihak ini, Mas Agung? Ya, ini menjadi arti penting ya setelah 15 bulan perang. Genosida yang kemudian dilakukan oleh Israel, tercapai juga titik sepakat, walaupun kemudian kita sadari bahwa kesepakatan gencatan senjata ini secara umum memiliki poin-poin proposal yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan proposal gencatan senjata yang sudah ada di tahun 2024 di Mei, baru kemudian kesepakatannya dilakukan pada masa sekarang. Memang poin paling rumit ketika kesepakatan gencatan senjata itu tercapai adalah tiap aktor ini merasa sebagai pemenang dalam perang. Dan ini juga, dan sampai waktu nanti tanggal 19 Januari tentu ini menjadi waktu yang krusial ya. Setiap anything can be happen gitu ya. Dan termasuk juga beberapa waktu-waktu terakhir ini kan juga banyak dinamika yang senantiasa berkembang seperti itu. Tapi ini menjadi satu sinyalemen positif dalam terciptanya negatif peace antara perang yang terjadi dalam 15 bulan terakhir, Mbak. Ya, Mas Agung, tapi kalau kita lihat Israel sebetulnya memiliki track record melanggar sejumlah aturan termasuk gencatan senjata seperti yang terjadi di Lebanon. Apakah kali ini kesepakatan senjata benar-benar bisa terjadi dan juga bisa dipercaya dari Israel, Mas Agung? Tentu tidak ada jaminan yang sifatnya mutlak melihat track record ke belakang, tapi memang komitmen kedua belah pihak tentu menjadi satu catatan penting. Dan beberapa hal memang perlu kita perhatikan. Pertama, memang Israel menyepakati dalam waktu-waktu sekarang ini tentu didasari kepada kondisi domestik yang memberikan kontribusi buat Israel, khususnya Netanyahu, untuk kemudian segera bersepakat. Karena tekanan misalkan dari keluarga-keluarga korban yang kemudian ditawan keluarganya di Hamas, gitu ya, oleh Hamas, tentu itu menjadi tekanan yang begitu kuat. Selain itu juga ada dinamika yang terjadi di dalam Knesset. Dan tentunya di selain itu juga perang ini sudah berlangsung begitu panjang, 15 bulan. Kedua belah pihak menurut saya sampai kepada titik di mana mencapai kelelahan yang luar biasa dalam perang seperti itu. Dan durasi perang yang panjang ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan bagi kedua belah pihak untuk kemudian bisa melanjutkan eskalasi. Dan itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian dilihat. Oke, ya bahkan beberapa saat, Mas Agung, ini setelah kesepakatan gencatan senjata ini tersebar, Israel masih saja melakukan sejumlah serangan di Gaza dan kita tahu bahwa implementasi gencatan senjata ini mulai dilakukan hari Minggu nanti. Bagaimana pendapat Anda, Mas Agung, melihat hal ini? Ya, tentu ini menjadi satu pertanyaan yang besar buat komitmen Israel ya terhadap kesepakatan gencatan senjata ini, seperti itu. Dan tentu ini menjadi satu hal yang Israel harus kemudian sebagai ketika gencatan senjata ini kemudian tercapai seperti itu, kemudian yang dijalankan tanggal 19 itu sebenarnya ini menjadi satu hal yang kedua belah pihak harusnya punya komitmen yang begitu kuat. Dan tentu ketika Israel akan potensi melanggar seperti hal yang sudah terjadi sebelumnya, ini akan berdampak terhadap perang konflik yang kemudian senantiasa berkepanjangan, dan tentu ini menjadi hal yang tidak baik dan di titik tertentu akan memberikan kerugian justru di pihak Israel menurut saya. Oke, Mas Agung, tapi kalau kita lihat mekanismenya sebetulnya apa kemudian yang menyebabkan bahwa gencatan senjata ini memerlukan waktu lagi dan tidak bisa diterapkan langsung hari itu saat itu juga, masih membutuhkan sekitar waktu 3 hari. Sebetulnya apa sih, Mas Agung? Ya, dalam beberapa jam terakhir pun kita akan melihat, melihat bahwa Netanyahu pun memerlukan semacam kesepakatan atau bukan persetujuan dari pihak Knesset secara domestik seperti itu, atau pihak parlemen Israel. Ya, jadi persetujuan itu yang kemudian memang juga secara domestik perlu ada konsolidasi di dalam ya. Jadi itu jadi satu hal yang memang perlu untuk kemudian diperhatikan. Nah, jadi itu salah satu hal yang kemudian menjadi perhatian ketika memang kesepakatan itu kenapa kesannya menunggu waktu yang cukup panjang seperti itu ya, tiga hari. Tapi tadi yang kemudian saya sampaikan bahwa 3 hari ini menjadi satu momentum yang penting untuk kemudian menunjukkan kedua belah pihak punya komitmen terhadap upaya penyelesaian atau setidaknya peredaan dari perang yang sudah terjadi selama ini.
Tapi satu catatan penting sebenarnya ketika gencatan senjata itu tercapai adalah permasalahan juga terjadi selama ini adalah ketiadaan semacam observer ya, yang kemudian benar-benar melihat kondisi di lapangan dan memastikan bahwa kedua belah pihak bisa berkomitmen secara lebih utuh terhadap kesepakatan yang sudah dicapai. Jadi jika kesepakatan ini tercapai, apakah ada kemungkinan ataupun potensi bahwa kesepakatan ini ada tantangan besar juga yang bisa menggagalkan fase dari kesepakatan ini ya Mas Agung? Apakah ada juga faktor eksternal begitu yang berpotensi untuk mengintervensi juga? Ada tidak kemungkinan itu Mas Agung? Tentu banyak hal ya Mbak, dan secara domain, secara dari faktor eksternal itu bisa memberikan pengaruh. Tapi menurut saya domain yang paling utama kalaupun kesepakatan ini gagal tergantung dari kedua belah pihak, dari pihak Hamas maupun dari pihak Israel seperti itu. Nah, karena memang ini dua aktor utama yang memberikan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap dinamika perangnya itu sendiri. Nah, jadi memang ini menjadi satu faktor kunci sebenarnya ya. Yang kita sepakati sekarang adalah negative peace. Negative peace artinya kalau dalam konsepnya ya sekedar bicara ketiadaan perang, tiadaan konflik. Tapi kan ini kita harus bicara dalam konteks positive peace yang sifatnya perdamaian benar-benar bisa tercipta. Jadi memang dua aktor kunci ini memainkan peranan sifatnya signifikan. Kalau faktor kemudian kita bicara eksternal tentu memberikan pengaruh. Tapi menurut saya faktor eksternalnya tidak sedemikian besar dibandingkan faktor yang dominan tadi. Karena misalkan kita lihat dalam beberapa belakangan pengaruh Iran juga cukup melemah, termasuk juga proksi-proksi Iran juga cukup melemah. Jadi faktor itu memberikan pengaruh iya, tapi tidak sedominan dua aktor utama antara Hamas dengan kelompok-kelompok perlawanan di Palestina dengan pihak IDF dan Israel pada khususnya. Baik, faktor tersebut tidak begitu signifikan. Terakhir, tapi Mas Agung, ini kan kesepakatan gencatan senjata diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar. Bagaimana Anda melihat keterlibatan dari negara lain dalam mendorong gencatan senjata di Gaza ini? Betul, khususnya dua aktor utama ya Mbak. Kita melihat dalam penciptaan gencatan senjata ini aktor Qatar dengan Mesir. Bahkan aktor Qatar dengan Mesir ini sebenarnya sudah bekerja semenjak eskalasi itu terjadi di tahun 2023. Bahkan kalau tadi saya juga sempat menyinggung bahwa proposal yang sekarang disampaikan ini adalah proposal yang kurang lebih sama dengan apa yang terjadi proposal yang disampaikan di Mei 2024. Berarti kita harus melihat beyond dari proposal. Maksudnya berarti ada kesepakatan-kesepakatan lain yang juga akhirnya mendorong kedua belah pihak untuk mengatakan yes dan menerima terhadap proposal yang ada. Jadi dua aktor ini tetap mainkan peranan signifikan, dalam arti adalah Mesir dengan Qatar. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga ada peranan Amerika Serikat tetap memang punya pengaruh yang juga besar dalam usaha menciptakan perdamaian tersebut, menciptakan gencatan senjata. Ya, Amerika tetap berusaha untuk memainkan peranan sebagai aktor tradisional yang berperan penting terhadap usaha peredaan dari perang gitu. Dan ini pun secara faktor personal ya, leadership gitu ya, saya rasa Joe Biden juga tidak ingin meninggalkan satu legacy yang sifatnya menjadi catatan merah untuk dia, pun juga buat Donald Trump ketika dia memulai presidensinya juga dia tidak ingin memulai dengan satu polemik yang begitu besar seperti itu. Oke, perjalanan perdamaian ini cukup panjang, 15 bulan lamanya. Kesepakatan ini akhirnya tercapai. Semoga saja ini betul-betul dilaksanakan begitu. Kalau begitu, terima kasih atas pandangan